Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa channel Kemenak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada sesi ini dalam rangka untuk menyambut bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu waktu kita lebih penting daripada sekedar kuota data kita. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ketika Allah mengingatkan hambanya, yaitu manusia, terkait dengan sesuatu yang sangat penting, maka Allah akan menjadikan makhluk yang Dia ciptakan ini menjadi salah satu objek sumpah. Dalam hal ini Allah menggunakan waktu, wal asr, demi masa, demi waktu, ya. Ini menunjukkan bahwa apa yang dijadikan sebagai objek sumpah oleh Allah, yaitu waktu, itu adalah sesuatu yang sangat penting dan karenanya wajib menjadi perhatian bagi seluruh manusia. Mengapa? Karena waktu kita itu ibaratnya adalah kuota kita, kuota hidup kita ketika di dunia. Ketika Allah memberikan jatah umur kita di dunia, apakah itu 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dan 70 tahun, dan seterusnya, itu adalah kuota hidup kita yang harus kita manfaatkan selama kita hidup di dunia. Al-waktu wal hayah, waktu adalah kehidupan. Begitu kata-kata bijak sering kita dengar. Namun pada saat yang sama kita juga sering mendengar al-waktu kasyaf. Waktu itu ibarat pedang. Sebuah pedang apabila dia digunakan oleh seorang pendekar yang ahli pedang, maka dia akan bermanfaat untuk bisa melindungi dirinya sendiri maupun orang lain. Namun sebaliknya, apabila seseorang yang tidak terlatih menggunakan pedang, tidak tahu kegunaan suatu benda tajam tadi, maka ketika dia menggunakannya justru berpotensi untuk melukai dirinya sendiri atau bahkan bisa membunuhnya. Seperti itulah hakikat waktu. Oleh karena itu kemudian Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Jadi hakikatnya kita nanti akan merasa rugi ketika di akhirat, karena kita merasa waktu kita di dunia ini terlalu banyak yang kita sia-siakan, terlalu banyak yang tidak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Padahal hakikat manusia dilahirkan ke dunia ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka sesungguhnya seluruh aktivitas kita, mulai dari bangun tidur sampai kemudian kita tidur lagi, bahkan pada saat kita tidur pun itu harus bernilai ibadah. Maka betapa ruginya apabila seluruh aktivitas kita itu tidak kita niatkan karena Allah, tidak kita mulai dengan basmalah, dan kita tidak melakukannya sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Allah mengingatkan agar kita tidak termasuk golongan yang merugi, ya. Apa yang harus kita lakukan? Ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan selalu beramal soleh. Permasalahannya, apakah memang iman kita selama ini sudah termasuk iman yang sebagaimana yang diharapkan oleh Allah dan Rasul-Nya?
Rasulullah juga sering mengingatkan bagaimana seharusnya seorang mukmin, seorang yang bertakwa itu. Ya, makanya dalam bulan Ramadan salah satu output dari orang-orang yang berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan untuk bisa menjadi orang yang bertakwa, maka kita harus memiliki keimanan yang benar, keimanan yang bersih, keimanan yang tidak terkotori oleh polusi kesyirikan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah maka bergetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya maka semakin bertambahlah keimanannya. Ya. Jadi apakah keimanan kita sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, sebagaimana tadi disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat kedua tadi. Oleh karena itu kemudian agar kita juga tidak termasuk orang yang merugi juga, ya, ilal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, dan orang-orang yang saling mengingatkan dalam kebenaran serta orang-orang yang saling mengingatkan dalam kesabaran. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, jadi agar kita tidak termasuk golongan yang merugi nanti di akhirat, selain kita juga harus senantiasa memperbaharui keimanan kita, kemudian juga selalu beramal soleh, selalu mengerjakan kebaikan-kebaikan. Maka yang ketiga adalah watawasau bil haq, saling mengingatkan dalam kebenaran. Saling mengingatkan dalam kebenaran ini maknanya adalah setiap kita memiliki kewajiban untuk berdakwah, karena tidak mungkin kita akan melakukan aktivitas saling mengingatkan apabila kita hanya seorang diri. Itu maknanya adalah seorang muslim, seorang mukmin yang baik harus terjun di tengah masyarakat, kemudian mengingatkan masyarakat, membawa masyarakat ini menjadi sebuah masyarakat yang lebih baik. Tentu saja ini harus kita mulai dari diri kita sendiri, karena tidak mungkin kita akan mengingatkan orang lain tapi diri kita tidak melakukannya. Kemudian kita mulai dengan keluarga terdekat kita, kemudian dengan lingkungan kita, lingkungan tempat tinggal kita, lingkungan kerja kita, dan kemudian lebih luas lagi yaitu kepada seluruh masyarakat di mana kita hidup, yaitu di negara Indonesia dan seterusnya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah watawasau bis sabr, dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Maka disinilah kemudian kita menemukan arti pentingnya puasa dalam menata waktu kita. Kan ternyata kunci dari kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat itu adalah karena kesabaran. Dan dalam momentum puasa Ramadan kita dididik oleh Allah dengan puasa dan seluruh amal-amal sunnah yang ada di dalamnya, dalam rangka untuk menjadi pribadi yang sabar. Sabar dalam ketakwaan, sabar dalam menghindari segala bentuk kemaksiatan, dan juga sabar ketika kita menghadapi musibah. Insya Allah dengan kita semakin menghayati makna dari Quran surat Al-Asr tadi, insya Allah kita bisa memanage waktu kita secara lebih baik lagi. Terlebih di bulan Ramadan, kita adalah memasuki bulan yang penuh barokah, di mana kebaikan-kebaikan dilipat gandakan pahalanya, dan kemudian juga pintu-pintu neraka ditutup. Maka betapa ruginya apabila kita tidak bisa memanfaatkan waktu kita dengan baik selama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kita semua. Mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang beriman, yang senantiasa beramal soleh, yang berdakwah, dan memiliki kesabaran yang optimal dalam rangka untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.